Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 7 SMP IT Bina Insani, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tafsir, yang mana pada pelajaran atau pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada surat Al-Humazah. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Humazah tersendiri artinya adalah pengumpat. Artinya pengumpat atau pencela. Surat Al-Humazah merupakan surat yang terdiri dari 9 ayat, yang mana surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-Humazah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Qiyamah. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian bisa buka buku kalian di halaman ke-40, maka kalian akan dapati di situ surat Al-Humazah ada 9 ayat. Kemudian kita lanjutkan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran atau penjelasan di dalam surat Al-Humazah, maka kita terlebih dahulu jelaskan atau kita bahas al-kalimatul jadidah, yaitu kosakata baru. Kosakata baru yang pertama yaitu wailun, yang artinya celaka atau binasa, atau muradifnya adalah halakun. Muradifnya adalah halakun atau azabun. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa kata wailun atau celaka ini kembali kepada 3 pemaknaan, yaitu yang pertama al-khizyu, yang berarti kehinaan. Yang kedua adalah al-adzabu, yang berarti azab. Yang ketiga adalah al-halakatu, yang berarti kebinasaan. Dengan demikian, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun atau celaka, berarti ada 3 kecelakaan sekaligus. Yang pertama yaitu kehinaan, yang kedua azab, yang ketiga kebinasaan. Ini dari kata wailun. Kemudian kosakata selanjutnya adalah humazatun, artinya pengumpat atau pencela, sama saja ya. Namun humazah atau pengumpat atau pencela ini dia adalah mencela atau mengumpat dengan perbuatannya. Dia mencela atau mengumpat dengan perbuatannya. Bisa jadi dia mencela orang lain dengan menggunakan anggota tubuhnya, seperti mencibir orang lain dengan bibirnya, atau dia mengumpat atau mencela dengan pandangan matanya.
Maka ini dinamakan humazah, ya, dia mencela atau mengumpat dengan perbuatannya. Kemudian kosakata selanjutnya adalah lumazatun. Artinya sama, pencela atau pengumpat. Namun lumazatun ini adalah mencela atau mengumpat dengan lisannya, yaitu dia mencela orang lain dengan menggunakan lisan. Seperti contoh perkataan ketika dia mungkin memanggil seorang dengan atau mengejek atau mengumpat atau mencela orang dengan mengatakan wahai si bodoh, atau wahai si dungu, atau wahai si pincang, atau hal-hal yang lain dengan lisannya. Maka ini dinamakan lumazatun. Kemudian kosakata selanjutnya adalah jama'a yajma'u, artinya mengumpulkan atau menghimpun. Kosakata selanjutnya yaitu malun, artinya adalah harta. Dan harta ini merupakan sumber fitnah bagi orang yang tidak bisa amanah dengan harta tersebut. Iya, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya pada setiap umat itu mempunyai fitnah, dan fitnahnya umatku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ujiannya, cobaannya umatku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah al-mal, yaitu hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka pandai-pandailah kita dalam menggunakan harta tersebut. Ketika kita diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan di jalan kemaksiatan. Selanjutnya anak-anakku semuanya, kosakata selanjutnya adalah addada yu'addidu. Artinya adalah menghitung-hitung atau menyebut-nyebut. Ini diambil dari wazan fa'ala, yang salah satu faedahnya adalah mubalaghah atau hiperbola, sehingga maknanya bukan sekedar menghitung saja, akan tetapi menghitung-hitung, diulangi terus. Jika dia mempunyai banyak harta kekayaan, maka dia hitung-hitung terus hartanya. Maka ini tercela, ya. Addada yu'addidu. Kemudian kosakata selanjutnya adalah hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu, yang artinya adalah mengira atau menyangka, atau muradifnya atau persamaan katanya adalah dhanna yadhunnu, mengira, menyangka. Selanjutnya anak-anak semuanya, kosakatanya selanjutnya adalah akhlada yukhlidu, yang artinya mengekalkan atau membuat kekal. Ini akhlada yukhlidu. Makanya dalam ayatnya di situ dikatakan yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya dengan hartanya dia bisa hidup kekal di dunia. Dia tidak akan mati. Dia akan selamanya hidup dengan hartanya itu di dunia. Maka ini adalah perkiraan yang keliru. Maka setiap orang pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap yang punya nafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala,
ada kosakata nabadha yanbidhu. Nabadha yanbidhu artinya adalah melempar atau membuang. Muradif atau persamaan dari nabadha yanbidhu adalah roma yarmi. Roma yarmi. Kemudian selanjutnya ada kosakata al-hutamah. Al-hutamah ini merupakan salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka yang Allah sebutkan adalah al-hutamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan beberapa nama neraka di dalam Al-Qur'annya. Yaitu contoh misalkan Allah menyebutkan neraka hawiyah di dalam surat Al-Qari'ah, atau neraka jahim di dalam surat Asy-Syu'ara, atau neraka ladza, atau neraka sakor di dalam surat Al-Mudaththir, atau neraka hutamah yang kita bahas sekarang. Atau Allah terkadang juga menyebutkan neraka sa'ir, neraka wail, neraka jahanam ya. Itu adalah di antara nama-nama neraka. Kemudian selanjutnya adalah adra yudri, artinya memberitahu. Selanjutnya narun, yaitu api neraka. Narun artinya api atau api neraka. Narun, api neraka. Dan api neraka ini adalah api yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Ketika narullah, api itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan api tersebut bukanlah api biasa, kan, tapi api yang sangat mengerikan, karena Allah lah yang menyiapkannya. Begitu pula Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, api yang kalian nyalakan di dunia itu hanya 1/70 dibandingkan dengan api neraka. Itu artinya api yang di dunia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Maka di neraka panasnya itu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Api neraka yang awalnya sudah sangat panas itu lalu akan dinyalakan dan dipanaskan lagi selama berapa? 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian api itu dipanaskan lagi menjadi 1000 tahun lagi, selama 1000 tahun lagi, hingga api tersebut menjadi warna hitam pekat, dan itulah api yang sangat panas dan disiapkan untuk orang kafir. Waliyadzubillah. Selanjutnya anak-anak semuanya, kosakata selanjutnya adalah muqadatun atau musta'ilatun, musta'ilun. Muradifnya persamaan katanya musta'ilun, yang artinya menyala-nyala. Kemudian ittala'a yattali'u, artinya adalah wasala yasilu, yang artinya merambat atau sampai. Merambat atau sampai. Makanya dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan allati tattali'u 'alal afidah. Api tersebut merambat sampai ke hati-hati manusia. Kemudian al-afidatu, al-afidatu, yang artinya adalah hati-hati manusia. Ini adalah bentuk jamak. Mufrad dari al-afidatu adalah al-fuadu, al-fuadu. Dan persamaan kata dari al-afidatu adalah al-qulubu. Mufrad dari al-qulubu adalah al-qalbu.
Kemudian selanjutnya muqsadatun, artinya adalah mughlaqatun, yaitu tertutup rapat. Kelak seorang hamba akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ adalah tertutup rapat. Tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk di situ. Di situ gelap, sangat gelap, dan apinya hitam pekat. Dipersiapkan untuk orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya amadun, tiang-tiang. Selanjutnya mumaddadatun, terbentang panjang. Selanjutnya abayaibu, yaitu mencela. Selanjutnya adalah qaulun, artinya ucapan atau perkataan. Selanjutnya abqa yubki, ay akhlada yukhlidu. Abqa yubki artinya akhlada yukhlidu, membuat kekal. Selanjutnya yaitu roma yarmi. Tadi sudah disebutkan, roma yarmi artinya adalah nabadha yanbidhu, yaitu melempar atau membuang. Selanjutnya musta'ilun, tadi sudah, artinya adalah muqadaton. Ini persamaan kata ya, yang artinya menyala-nyala. Kemudian al-qulubu tadi juga sudah, artinya hati-hati manusia. Persamaan kata atau muradifnya adalah al-afidatu. Selanjutnya amudun, yang artinya adalah tiang. Kemudian abwabun, yang artinya adalah pintu-pintu. Ini bentuk jamak dari mufrad babun. Dari mufradnya adalah babun, yang artinya pintu. Kalau abwabun, pintu-pintu. Kemudian jahannam, yaitu tadi sudah sebutkan, jahannam merupakan salah satu nama neraka. Salah satu nama di antara nama-nama neraka, yaitu jahannam. Kemudian mughlaqatun. Mughlaqatun tadi sudah disebutkan bimakna muqsadatun, yang artinya adalah tertutup rapat. Demikian anak-anakku semuanya yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.